Wali yang tertipu. Ternyata wali pun ada yang tertipu. Contohnya ialah mereka yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu mukasyafah, seperti mengetahui tentang Tuhan, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan bersamaan yang demikian ia lengah tentang perbuatan yang menyia-nyiakan perintah Allah dan batas-batas yang telah ditentukan Allah. Terpedayanya ulama atau wali ini lebih berat. Imam Ghazali mencontohkan bahwa golongan yang demikian itu seperti orang yang ingin melayani raja. Ia kenal raja itu, mengenal akhlaknya, sifat-sifatnya, warnanya, bentuknya, tingginya, lebarnya, kebiasaannya, dan tempat duduknya. Namun ia tidak mengenal apa yang disenangi raja atau apa yang dibenci oleh raja. Atau ia memang tahu tentang sesuatu yang dibenci dan disenangi raja, tetapi hanya bermaksud untuk melayaninya saja. Padahal ia mengetahui benar sesuatu yang menyebabkan raja tidak suka atau sesuatu yang menyebabkan raja suka. Lalu orang itu datang menghadap raja dan menyatakan keinginannya untuk mendekatkan diri serta mengabdi kepadanya. Padahal penampilannya dan gerak-geriknya tidak disenangi oleh raja. Agar raja terkesan, maka ia berwasilah dengan menyebut-nyebut asal keturunannya, asal suku bangsanya, kebiasaannya di dalam menyiasati budak-budak, dan lain sebagainya. Orang semacam ini sungguh tertipu oleh penampilannya sendiri. Ia mengira hanya dengan berbekal mengenal raja saja sudah dapat diterima dan duduk di dekat sang raja. Padahal mengenal saja tidaklah cukup. Jika hendak menyenangkan raja, maka haruslah seseorang itu berakhlak sesuai dengan kehendak raja dan membuang tingkah laku yang membuat raja jadi benci. Gambaran itu sebagaimana wali yang mengaku mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, tetapi tidak melaksanakan amal taat kepadanya. Maka ilmu itu hanyalah menipu dirinya sendiri. Ia akan terjebak oleh hawa nafsunya. Ia memang mengenal Allah, tetapi hanya mengenal nama-namanya saja. Sedangkan menurut Siti Jenar, nama-nama Allah adalah barang baru yang dijumpai dalam Al-Quran sebagai sarana untuk memudahkan menyebut Tuhan. Mengenal Allah dengan kenal yang sebenar-benarnya, maka haruslah seseorang itu takut kepada Allah dan berbuat takwa kepadanya. Bayangkan orang yang mengenal bahwa binatang buas itu bernama singa. Ia tahu bahwa singa itu sangat berbahaya, tetapi ia mendekat dengan tiada takut dan tidak mau melindungi dirinya dari bahaya. Maka seseorang tersebut dianggap konyol. Tuhan telah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Takutlah kepadaku sebagaimana kamu takut kepada binatang buas yang ganas." Oleh karena itu, jika seseorang telah mengaku memiliki ilmu mukasyafah, mengenal sifat-sifat Allah dan sejumlah namanya, serta terbuka mata batinnya dalam bermakrifat, seharusnya ia takut kepada Allah. Cukuplah dengan ilmunya ia takut kepada Tuhannya. Terhadap orang-orang ini Allah berfirman, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama." Quran Surat Fatir ayat 28. Golongan yang hanya mengutamakan ilmu dan amal dianggap tertipu apabila hatinya dibiarkan keruh oleh kedurjanaan budi. Golongan ini rajin mengajarkan amal taat dari segi lahiriahnya, maka meninggalkan maksiat secara kasat mata, namun tidak berusaha untuk mensucikan batinnya.
dari sifat-sifat tercela, misalnya sombong, dengki, ria, ambisi menjadi pemimpin umat, bermaksud jahat pada teman-temannya, mencari-cari ketenaran di suatu tempat, dan mencari kemuliaan di sisi Allah. Secara lahiriah, mereka tampak rajin beramal taat. Mereka menguasai ilmu fikih atau ilmu syariat, dan orang lain berdecak kagum dengan ilmu yang dia miliki. Namun mereka sama sekali membiarkan riya mengakar di dalam hatinya. Terhadap golongan ini, Rasulullah SAW memperingatkan, serendah-rendah perbuatan riya adalah syirik. Dalam hadis berasal dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, tidak masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat atom dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Golongan ini menyibukkan diri untuk memperbaiki dan membuat indah lahiriahnya, sehingga orang lain mengira mereka adalah ahli ibadah, ahli ilmu, dan wali yang sudah dekat di sisi Allah. Seolah-olah semua doa mereka dapat dijadikan syafaat atau wasilah. Padahal sesungguhnya mereka itu tertipu karena mengosongkan batinnya. Kata Al-Ghazali, mereka itu lupa terhadap sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan tidak memandang pula kepada hartamu, dan sesungguhnya Allah memandang kepada hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Mereka menjaga perbuatan zahir dan tidak menjaga hati, padahal sesungguhnya hati itulah pangkal segala-galanya. Hanya orang-orang yang hatinya bersih bisa menghadap mendekati Allah. Mereka laksana sumur dalam kebun kurma. Secara lahiriahnya, jika dipandang sekilas tampak bersih karena bibir sumur dikapur putih. Namun segi batinnya atau bagian dalamnya mengandung lumpur yang busuk. Di dalamnya terdapat beberapa bangkai, misalnya tikus atau kucing yang tercebur di sana. Atau laksana rumah loteng. Di bagian loteng ditaruh lampu. Sinar lampu menerangi bagian luar. Bagian dalamnya tetap gelap. Atau laksana seorang laki-laki yang rumahnya hendak didatangi raja. Maka bagian depan dan ruang tamu dicat sedemikian bersih. Namun bagian belakangnya sampah berserakan dan kumuh sekali. Tentu yang demikian ini adalah sama dengan menipu. Contoh lain, seperti rumput yang tumbuh liar di halaman. Batang rumput berikut daunnya dipotong hingga bersih. Tampaklah permukaan tanah di halaman itu bersih. Tetapi sesungguhnya di dalam tanah terdapat akar-akar yang kuat. Suatu saat akan muncul tunas baru dan rumput menjadi semakin liar. Maka barang siapa yang hatinya tidak suci dari akhlak tercela, pasti tidak sempurnalah ketaatannya dari segi lahiriahnya. Golongan yang terjebak ujubnya sendiri. Ada pula golongan lain yang tertipu, yaitu mereka memang berusaha untuk menjaga batinnya dari akhlak tercela, tetapi tanpa disadari terjebak oleh rasa ujubnya sendiri. Ia merasa telah menjaga hatinya, sehingga tanpa disadari dirinya merasa lebih bersih dari orang awam. Dirinya lebih terjaga daripada orang kebanyakan. Ia menjaga diri dari riya, sehingga merasa batinnya telah sempurna dan lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang awam. Lalu tanpa disadari mencemooh orang awam yang beribadahnya karena riya. Kalaupun suatu ketika amalnya diketahui orang, misalnya sedekahnya diketahui orang,
Maka ia menghibur diri dengan mengatakan, ini tidaklah sombong, tetapi karena mencari kemuliaan agama. Aku tidak bermaksud menampak-nampakkan amal sedekah, tetapi Allah jua yang menghendaki amalanku ditampakkan sebagai contoh bagi orang awam. Orang-orang semacam ini tertipu dengan perasaannya sendiri yang merasa taat dan telah dekat dengan Allah dan lebih mulia dibandingkan dengan orang awam. Golongan yang tertipu oleh atribut. Siti Jenar melecehkan Sunan Bayat atau utusan Dewan Wali. Hei tobat, apakah sorbanmu itu tidak terlalu besar, Paman? Masih ingatkah Paman ketika kamu masih di Semarang dulu? Paman seorang pedagang kaya raya, memiliki harta kekayaan yang banyak sekali. Akhirnya Paman mendengarkan serta menuruti ujar orang lain, meninggalkan harta kekayaan, mengejar keinginan untuk menjadi waliullah. Ternyata sekarang tutur kata Paman hanya semacam itu. Menjadi pesuruh waliullah saja Paman mau juga, sama sekali menyimpang dari tujuan semula Paman. Mirip saja tidak. Jelas bahwa cita-cita Paman dulu terlalu muluk-muluk sehingga tidak tercapai. Kata-kata Siti Jenar memang tidaklah sopan. Ia menghina Sunan Tambayat karena mengenakan surban. Dari kalimat tersebut, seakan-akan Siti Jenar tidak setuju jika atribut-atribut agama ditonjolkan. Konsep Siti Jenar barangkali terpengaruh oleh paham kesufian Imam Al-Ghazali atau tokoh-tokoh sufi lainnya yang lebih menonjolkan berpakaian dengan sederhana, bahkan mencerminkan sebagai orang yang fakir miskin dengan pakaian compang-camping. Memang tidaklah dilarang mengenakan atribut semacam surban, gamis dan sebagainya, selama keadaan batin tetap terpelihara dan terlepas dari sifat-sifat tercela. Dimaklumi, barangkali para wali mampu menjaga hatinya dan jauh dari sifat ria. Namun bagi orang awam, sesungguhnya menonjolkan atribut sangatlah rawan dari tipuan setan, sehingga membuka peluang untuk merasa ria. Barangkali inilah yang dikritisi oleh Siti Jenar. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis, orang yang tertipu itu mencari kemuliaan agama dengan pakaian-pakaian yang mahal, dihiasi dengan mutiara atau aksesoris yang diharamkan dalam syariat. Dengan kendaraan yang mahal dan indah, semua itu menjadi kebanggaan hatinya. Orang-orang semacam itu merasa bahwa dengan cara demikian, ia akan mendapatkan kemuliaan ilmu dan agama. Ia menghindari sifat dengki, tetapi ketika tidak menyadari bahwa dirinya berbuat dengki. Contohnya, ia memberi usul atau nasihat kepada temannya, namun temannya menolak. Lalu ia marah. Kemarahannya itu dianggapnya sebagai kemarahan di jalan Tuhan. Ia berkata, kemarahan ini hanyalah pada kebenaran dan menolak permusuhan. Padahal secara tidak disadari, justru kemarahannya itu karena kedengkian. Tidak sedikit orang yang sibuk mengenakan pakaian bagus dan atribut-atribut aneh, sehingga mengundang perhatian. Orang semacam ini berkata, pakaian ini tidak bermaksud ria, tetapi karena aku ingin menghadap Tuhan dalam beribadah secara baik. Aku menghormati Tuhan, layaknya rakyat menghormati rajanya. Alasan-alasan pembenaran semacam ini hanya karena dorongan hawa nafsunya. Orang-orang inilah, menurut Imam Ghazali, adalah golongan orang yang tertipu.